Jadi kalau kita berbicara Shell misalkan yang sudah memutuskan untuk meninggalkan participating interest-nya di blok abadi di Masela, itu keputusan yang didasarkan pada suasana global mereka. Walaupun di dalam beberapa hal mungkin mereka juga mengevaluasi terhadap berubahnya eh, peruntukan dalam hal ini teknologi yang dipakai yang tadinya kita menggunakan onshore offshore menjadi onshore. Hmm. Shell waktu itu kan menawarkan teknologi offshore-nya ya. Nah, itu kan pasti menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi saya lebih melihat situasi kondisi global dunia yang memaksa mereka untuk tidak berinvestasi di proyek-proyek yang sudah mereka lakukan komitmen itu. Dan kita melihat itu sebetulnya di dalam dunia minyak dan gas bumi merupakan hal yang wajar sih, karena yang namanya pergantian daripada participating interest itu dilakukan secara business to business. Toh operatornya dalam hal ini impact mereka stay dan komit kan hingga sampai saat ini. Baik, Ya, Pak Satya, saya ke kawan saya, Tirta tentunya. Citradi. Oke, Ya. baik, terima kasih Bung Erwin. Jadi menanggapi Pak Satya juga hengkangnya Chevron dan Shell ini kan salah satu yang sempat terdengar atau heboh di publik itu kan adalah salah satunya skema kontrak gitu kan antara gross split dan cost recovery sendiri gitu. Sebenarnya ketika kita melihat sejarah dari gross split sendiri itu kan sudah sudah mulai diterapkan sejak 2017 gitu. Kemudian pada 2020 kemarin itu Kementerian SDM memutuskan untuk bahwa sekarang ini kontraktor K3S itu bisa bebas memilih untuk cost recovery ataupun gross split gitu kan. Dengan harapan biarkan investor yang memilih gitu, mana yang lebih itu gitu kan. Karena ketika ingin berinvestasi ke suatu negara itu kan yang dilihat tidak hanya dari return tapi kepastian dari hukum gitu. Kalau kita melihat dari Meksiko misalnya gitu. Mereka relatif baru membuka untuk sektor investasi di migasnya sendiri, mereka menawarkan berbagai macam skema kontrak gitu kan. Nah, Indonesia dalam hal ini mencoba melakukan hal yang sama dengan memberikan pilihan kepada investor. Namun kita tahu sendiri sentimen global ataupun kondisi global itu kan belum begitu pulih baik ya gitu kan. Nah, ini menarik gitu Pak Satya. Kira-kira apakah dengan diberikannya pilihan kepada investor untuk memilih apakah cost recovery ataupun gross split ini juga akan membantu untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas sendiri Pak Satya? Pak Satya silakan. Iya. Iya, sangat ya kalau menurut hemat saya. Karena mesti diingat ya bahwa gross split itu juga PSC, jadi production sharing contract juga. Jadi PSC scheme, cuman modified PSC scheme. Sementara yang kita lakukan sejauh hari sebelumnya, ya, sebelum adanya gross split itu adalah PSC konvensional. Dan sekarang pemerintah memberikan keleluasaan. Tadi saya sempat sependapat gitu bahwa itu di dalam rangka melihat kemudahan-kemudahan bagi investor itu untuk memilih tipe kontrak apa gitu. Karena toh pemerintah Indonesia mewadai. Apabila mereka memilih gross split, ya mereka harus mempunyai satu prediksi, analisa, perhitungan yang akurat yang harus dilakukan di depan, sehingga posisi daripada pendapatan gross-nya bisa ditentukan. Ya, dari sisi keuntungan, dari sisi seberapa jauh split yang diminta, ya agar kontraktor tuh masih nyaman gitu, kira-kira begitu. Tetapi ini Baik, hanya bisa dijalankan oleh kontraktor yang besar kan, kontraktor yang prudent gitu. Nah, kewajiban yang dulu diberikan kewajiban harus menjadi gross split itu kan sudah dihilangkan ya oleh menteri yang baru, dalam hal ini Pak Arifin Tasrif. Dari mulai bulan Oktober beliau dilantik sudah mencoba mengerti dan melihat tren setelah sekian lama gross split itu dijalankan, dan rupanya ada satu permintaan yang desakan yang kita lihat bahwasanya ada beberapa yang mereka merasa nyaman menggunakan PSC konvensional. Nah, lantas kita berharap sebetulnya dengan adanya dibukanya pilihan-pilihan tersebut itu akan memberikan tren yang positif ke depannya. Nah, tetapi ya ada hal yang tidak beruntung kebetulan. Ya, ide untuk memberikan fleksibilitas itu lantas kita dihantam dengan pandemi global. Nah, ini otomatis cukup mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa menganalisa hari ini gitu kira-kira wah ini sudah setelah dibuka kok juga belum ada yang datang, kira-kira begitu. Itu menurut saya harus dibuka lagi senario lebih besar, karena ya, terbukanya peluang mereka untuk memilih kontrak itu juga disertai adanya pandemi global yang juga mempengaruhi daripada investasi kita.